Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam semuanya. Halo. Halo. Selamat datang di podcast ASN Kemenkes. Pada saat kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang terhormat nih teman-teman, yaitu kita kedatangan dari Bapak Dr. Tunggul Birowo sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya dari Inspektorat 1 Kementerian Kesehatan Indonesia. Tanpa panjang lebar, mari kita langsung berbicara dengan beliau untuk berdiskusi terkait dengan apa sih auditor Inspektorat 1 ini di Kementerian Kesehatan, bagaimana menjaga tata kelolanya, dan bersama saya mari kita membahas hal ini. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Dr. Tunggul Birowo atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang Pak. Kami ingin tahu bagaimana pengalaman histori Bapak di Inspektorat 1 Kementerian Kesehatan, Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak Nova. Salam kenal juga untuk kawan-kawan semua ya. Jadi saya kebetulan saat ini tugaskan di Kementerian Kesehatan, khususnya di Inspektorat Jenderal gitu ya. Dan sebelumnya saya tidak di sini, sebelumnya saya di Direktorat Jenderal P2. P2. Ya, dan sebelum di P2 saya di kantor kesehatan pelabuhan, kalau sekarang istilahnya Balai Karantina Kesehatan. Nah, kenapa saya sampai ke sini? Karena saya ditugaskan oleh Ibu Murti Utami selaku Inspektur Jenderal untuk bertugas di Inspektorat Jenderal, dan kebetulan saya ditempatkan di Inspektorat 1. Inspektorat 1 Kementerian Kesehatan ya Pak. Wah, cukup sudah lumayan lama ya Pak pengalaman dan historinya ya. Kemudian Pak, kami ingin tahu terkait apa sih sebenarnya peran utama auditor itu di auditor Kementerian Kesehatan, terutama khususnya di Inspektorat 1. Iya, baik, terima kasih Mbak Nova. Jadi apa yang saya pelajari selama saya di Inspektorat, khususnya di Inspektorat 1, di Inspektorat 1 ini melakukan pengawasan sebenarnya di di Inspektorat Jenderal sendiri ya, eselon satunya. Kemudian eselon satu yang kedua adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Ya, jadi melakukan pengawasan internal ya, sekaligus nanti di sana melakukan pembinaan dan lain-lain ya, dari baik dari sisi perencanaan program, kemudian nanti pengawasan selama proses kegiatan sampai dengan monef dan evaluasinya. Lumayan cukup luas ya Pak ya peran dan fungsionalnya ya. Oke, baik. Satu lagi Pak, bagaimana cara Inspektorat 1 ini agar tetap menjadi pilihan yang dipercaya masyarakat di tengah tantangan era sekarang ini ya, yang sangat dinamis? Iya, jadi kita punya semboyan sebenarnya ya, yang namanya berakhlak begitu ya. Betul. Untuk ASN begitu ya. Dan saya kira ini sangat sesuai ya dengan harapan masyarakat. Yang pertama, berakhlak itu kan berorientasi pelayanan. Jadi ASN ini harusnya melayani masyarakat gitu ya. Yang kedua adalah akuntabel. Ya, akuntabel ini artinya bahwa setiap kegiatan kita ya itu harus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan penganggaran gitu ya, dan juga nggak boleh melakukan pemborosan gitu ya. Efisien ya gitu. Kemudian yang ketiga, kompetensi ini sangat penting karena bagaimana kita bisa bergerak lebih lebih fokus gitu ya, artinya orang ditempatkan di situ sesuai dengan kemampuannya. Kemudian harmonis. Nah, jadi bekerja ini kan tidak bisa sendiri-sendiri ya, harus tim. Nah, tim ini harus punya kesepahaman, ya, harus harmonis, tidak boleh saling bertentangan. Yang keempat, loyal. Loyal kepada siapa? Tentu kepada negara ya, yang membayar gaji kita gitu ya, dari uang dari pajak yang rakyat berikan. Dan ini loyal ini berarti kita melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian adaptif. Ya, adaptif ini artinya ASN ini harus bisa menjawab
segala tantangan, ya, segala perubahan ini secara cepat. Ya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi artinya kita bersinergi dengan semua kementerian lembaga, juga dengan masyarakat dan pihak-pihak lain ya, dalam rangka kemudian kita bisa memberikan pengawasan yang objektif, kemudian transparan dan transparan, sehingga masyarakat yakin bahwa inspektorat ini mampu gitu ya untuk menjaga jangan sampai ada yang namanya korupsi, gratifikasi dan yang merugikan negara di masyarakat. Berarti tantangannya ini semakin jauh lebih kompleks ya Pak ya di kemudian hari ya. Nah, kami butuh saran dari Bapak. Biasanya apa sih Pak yang dilakukan oleh para auditor inspektorat satu ini agar tetap bisa berdaya saing di era zaman globalisasi ini? Ya, saya kira yang pertama tentu tadi yang sudah saya sampaikan terkait berakhlak gitu ya. Jadi salah satunya adalah kita harus bisa beradaptasi dengan zaman. Gitu ya. Satu, tentu ilmu pengetahuan harus ditingkatkan. Ya. Regulasi berubah, maka harus belajar. Ya. Yang kedua, tantangan zaman ini adalah teknologi. Betul sekali Pak, Ya, teknologi semakin jauh lebih berkembang, apalagi ada teknologi ini sangat penting gitu, karena kita bisa merekod semua dari awal sampai akhir. Kalau dulu kita mencari berkas satu-satu, kalau sekarang kita pakai sistem sehingga semua bisa terekod. Mana capaian tahun sebelumnya, kemudian tahun depan seperti apa. Jadi bisa kita track mana gapnya, itu yang harus diperbaiki. Jadi memang ini merupakan praktek baik dan tentu para auditor, para pegawai ya, bukan hanya auditor saja, tapi pegawai dengan kesehatan juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman ini. Cukup menarik sekali ya Pak ya, karena memang peran dari auditor ini sangat penting sekali di Inspektorat Jenderal. Nah, menurut Bapak apa pesan khusus lah untuk kami para ASN, untuk kita para ASN maupun masyarakat terkait pentingnya suatu pengawasan internal ini Pak? Ya, jadi pengawasan internal ini adalah semacam check and balance gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini tentu dasarnya adalah regulasi. Ya, ada ketentuan, ada perencanaan, ya, dan lain-lain. Nah, dalam kegiatannya ini tentu harus dilakukan yang namanya introspeksi. Pengawasan internal ini kan berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, kemudian apakah sudah sesuai dengan regulasi, bagaimana kendalanya, apa yang kita lakukan terhadap kendala tersebut, gap tersebut, apakah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, sehingga di sana yang kita harapkan tidak ada potensi penyelewengan. Ya, tata kelolanya diperkuat, ya, baik gitu ya. Dan tentu semua harus dilakukan dengan integritas yang tinggi. Ya. Kemudian akuntabilitas yang tinggi. Ya. Dan itu menjadi kunci sebenarnya nanti bagi masyarakat memandang bahwa rupanya satu kementerian di mana ada inspektorat sentralnya itu sudah mampu untuk melakukan check and balances. Dan bisa dipercaya bahwa internalisasi, bahwa pengawasan internal ini menjadi satu hal yang menjadi kunci yang sangat penting bagi keberlangsungan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Wah, cukup menarik Pak. Ilmu yang Bapak berikan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami para auditor dan CPNS Kemenkes ya Pak ya. Untuk Bapak Tunggul Pirowo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Ilmu yang diberikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga ilmu yang kami berikan bisa dapat diaplikasikan dalam dunia masyarakat. Untuk penutupnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.